menyampaikan press release. Polres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan menggelar press release akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo SIKMH bertempat di kantor Satlantas Polres Oku Sabtu 31 Desember 2022. Giat tersebut juga dihadiri Wakapolres Oku Komisaris Polisi Farida Aprillah, Kabak Ops Komisaris Polisi Liswan Nur Hafiz, Kasih Humas AKP Safarudin, Kasat Reskrim AKP Zanzidar Zulkarnain, Kasat Lantas AKP Dwi Karti Astuti, Kasat Narkoba AKP Ujang Abdul Aziz, Kasat Intelkam AKP Henry Antonius, serta para personel lainnya. Kapolres Oku Polda Sumatera Selatan AKBP Danu Agus Purnomo SIK dalam paparannya menjelaskan, pada tahun 2022 terjadi penurunan tindak pidana di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal itu sepanjang tahun 2022 jika di flashback perbandingan dengan tindak pidana di tahun 2021 yang lalu. Pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, kami dari Polres Ogan Komering Ulu akan menyampaikan press release terkait dengan update mengenai gangguan Kamtibmas, termasuk juga dengan penyelesaiannya yang alhamdulillah telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, mulai awal tahun sampai dengan penghujung tahun 2022 ini. Dapat kami sampaikan yang pertama adalah terkait dengan kejadian kriminalitas. Di sini kami akan membandingkan antara kejadian pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Jadi dapat kami sampaikan bahwa jumlah tindak pidana secara umum pada tahun 2022 itu terjadi 282 kasus di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini kalau kita bandingkan dengan kejadian pada tahun 2021 yaitu 238 kasus, terjadi tren kenaikan 43 kasus. Kemudian untuk penyelesaian tindak pidananya sama juga karena kasus pada tahun 2022 itu juga naik. Ini penyelesaian tindak pidana kami di tahun 2022 adalah 231 kasus berbanding dengan 188 kasus yang terselesaikan pada tahun 2021. Jadi trennya penyelesaian kasus terdapat kenaikan 43 kasus. Kemudian untuk penyelesaian tindak pidana, jadi pada tahun 2022 ini adalah 81,91% berbanding dengan 78,99% pada tahun 2021, atau terjadi kenaikan atau tren yaitu 2,92% untuk penyelesaian tindak pidana. Dapat kami sampaikan bahwa memang tren kenaikan angka kriminalitas ini pada tahun 2022 tentunya dibarengi dengan kondisi yang semakin bebas terkait dengan semakin berkurangnya alhamdulillah terkait dengan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikutnya terkait dengan tindak pidana. Jadi tindak pidana tadi yang sudah disampaikan, dapat kami laporkan bahwa terdapat 14 jenis kejahatan yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah pembunuhan. Kasus pembunuhan pada tahun 2022 itu adalah 3 kasus. Sementara di tahun 2021 terjadi 4 kasus, sehingga terdapat penurunan 1 kasus. Kemudian untuk kasus pencurian dengan pemberatan, ini terjadi pada tahun 2022 adalah 79 kasus berbanding dengan 87 kasus yang terjadi pada tahun 2021. Jadi untuk kasus pencurian dan pemberatan terjadi penurunan. Berikutnya adalah penganiayaan berat. Ini tetap jumlahnya yaitu 32 kasus baik di tahun 2022 dengan tahun 2021. Kemudian untuk kasus pencurian dengan kekerasan. Nah, di sini ada kenaikan. Di tahun 2022 terjadi 17 kasus berbanding dengan 2 kasus pada tahun 2021. Ini kenaikannya adalah 15 kasus. Kemudian untuk curanmor juga terdapat kenaikan yaitu 7 kasus terjadi di tahun 2022
dan 2 kasus pada tahun 2021. Kasus penipuan ini ada penurunan. Sebelumnya di tahun 2021 terjadi 19 kasus, namun di 2021 ini terjadi 3 kasus. Kasus pencurian biasa juga terjadi penurunan, di mana tahun 2022 terjadi 20 kasus dan pada tahun 2021 terjadi 33 kasus. Berikutnya kasus penggelapan terjadi kenaikan, yaitu 19 kasus di tahun 2022 dan di tahun 2021 terjadi 15 kasus. Kemudian terkait dengan masalah kasus pengeroyokan, ini ada kenaikan, 11 kasus terjadi di Kabupaten Oku pada tahun 2022 dan di 2021 terjadi 7 kasus. Berikutnya kekerasan dalam rumah tangga, ini terjadi kenaikan 2 kali lipat, di mana di tahun 2021 terjadi 3 kasus dan di 2022 terjadi 6 kasus. Berikutnya pemerasan, 2022 terjadi 2 kasus dan tahun 2021 terjadi 1 kasus. Kemudian perbuatan cabul ini juga mengalami peningkatan. Di tahun 2022 terjadi 13 kasus, sementara di 2021 9 kasus. Kemudian untuk kasus kepemilikan senpi atau sajam secara ilegal ada penurunan, yaitu di tahun 2022 3 kasus dan tahun 2021 5 kasus. Kemudian kejahatan lainnya ini ada penurunan, dari tahun 2021 ada 20 kasus, sementara di tahun 2022 ada 13 kasus. Dapat kami anef bahwa memang semenjak bergantinya atau berubahnya zona atau level penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, memang aktivitas masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat tersebut, sehingga menyebabkan beberapa kejahatan-kejahatan yang tadi kita lihat, masyarakat sudah mulai berinteraksi di lapangan, di kegiatan atau di tempat-tempat umum, sehingga ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikutnya kami akan menyampaikan terkait dengan, kalau tadi ini tadi pembunuhan, curat, anirat, curas dan curanmor juga sudah kita sampaikan. Kemudian kami akan sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus menonjol yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2022. Yang pertama ini adalah kasus yang melibatkan pelaku, yaitu Windy Syahputra bin Afandi. Ini usia 46 tahun, yaitu pencurian sawit di PT Minanga Ogan dengan lokasi TKP di area kebun sawit PT Minanga Ogan, dan kasusnya saat ini sudah di tahap 2. Kemudian barang bukti yang kami dapati adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat serta 1 sawit berukuran 61 tros. Kemudian yang kedua adalah kasus penusukan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan tersangka Leonardo bin Berin. Ini kejadian terjadi di Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengadonan, dan saat ini kasusnya sudah P21 dan berada di Kejaksaan Negeri Batu Raja. Barang bukti yang kita peroleh ini juga 1 sarung pisau, kemudian celana jeans beserta 1 lembar celana. Kemudian yang ketiga adalah kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu dengan tersangka Muhammad Supri alias bin Mamat Irozi, di mana yang bersangkutan masuk ke dalam rumah korban, melakukan kekerasan terhadap korban serta mengambil HP dari korban. Ini terjadi di Dusun 2 RT 2 Karangindah, Kecamatan Batu Raja. Ini adalah korbannya adalah pegawai dari salah satu instansi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian untuk saat ini kasusnya sudah pada tahap pertama. Berikutnya adalah kasus pencurian, yaitu atas nama Arman Hidayat bin M. Said, kejadian di Peninjauan. Kemudian terjadi sekitar tanggal 29 Agustus 2022.
Di sini juga barang bukti juga sudah kita dapati, yaitu satu kotak HP, kemudian STNK, serta satu HP lainnya yang masih dalam pencarian. Berikutnya kemudian adalah kasus pencurian juga. Ini adalah pencurian HP dalam box motor dengan tersangka KM Irwan bin KM Kamil dengan TKP di Toko Zahra, Kelurahan Sukaraya, Batu Raja Timur. Statusnya saat ini sudah P21. Kemudian ini juga ada pelaku atas nama Rohmanuddin bin Sarbin. Jadi yang bersangkutan mengambil kabel sutet milik PT Medan Martajaya, dan TKP-nya terjadi di jalur sutet tower nomor 286 di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kasus ini juga sudah P21, sudah berada di kejaksaan, dan ini juga menjadi kasus yang cukup menonjol karena dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kerusakan pada sutet dapat menimbulkan kendala atau permasalahan listrik padam, tidak hanya di satu wilayah namun di banyak wilayah. Berikutnya adalah ini adalah pelaku atas nama Renaldo Aryodo alias Ompong. Ini di kawasan Istarman di Kemala Raja, Batu Raja Timur. Ini yang tadi saya sampaikan, jadi yang bersangkutan mengambil HP namun melakukan penganiayaan terhadap korbannya, di mana korbannya adalah salah satu anggota dari rekan kita dari Pengadilan Negeri Batu Raja. Kemudian berikutnya ini ada Bobi Anugrah bin Anda Hendra Suhanda. Ini adalah orang yang sama juga dengan Renaldo Aryodo alias Ompong, di mana keduanya berkomplot untuk mencuri barang milik anggota dari Pengadilan Batu Raja. Namun alhamdulillah berhasil kita tangkap. Kemudian selanjutnya adalah kasus yang melibatkan atau tersangkanya di bawah umur. Ulangi, yang kasus yang korbannya ini adalah di bawah umur. Yang pertama adalah Cahyadi. Ulangi, pelapor atas nama Cahyadi. Jadi tersangka ada tersangka ada satu orang, usia juga masih remaja, di mana yang bersangkutan menyetubuhi anak di bawah umur. Saat ini kasusnya sudah P21, sudah berada di kejaksaan. Kemudian yang kedua adalah atas nama Leo Kurnia bin Ahsan. Ini juga usianya juga masih 17 tahun. Yang bersangkutan juga melakukan atau menyetubuhi anak di bawah umur. Kasus saat ini juga sudah P21. Berikutnya adalah atas nama AF. Atas nama AF karena ini masih usia 15 tahun. Yang bersangkutan juga menyetubuhi anak di bawah umur, di mana korbannya berusia 14 tahun. Yang keempat adalah GS bin S. Yang bersangkutan juga sama, menyetubuhi anak di bawah umur, kemudian korbannya juga masih berusia 15 tahun. Dapat kami sampaikan bahwa memang dengan berkembangnya teknologi, kemudian semakin mudahnya memiliki smartphone atau semakin berkembangnya media sosial maupun media online, sehingga apabila tanpa pengawasan maka kasus-kasus seperti inilah yang akan terus terjadi. Namun dalam hal ini kami dari Polres Ogan Komering Ulu bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami juga sudah berkomitmen kuat. Kami akan juga menghimbau kepada para orang tua, memohon dukungan kepada seluruh unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, agar kita lebih fokus terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya terkait dengan kesusilaan. Sehingga kita juga berharap di tahun 2023 kasus seperti ini juga tidak terjadi. Kemudian berikut dari Batu Raja, Apriansyah, KBI TV melaporkan.